Malam ini, aku akan menceritakan sesosok hantu berlidah panjang. Pasti kalian bisa membayangkan bagaimana hantu yang memiliki lidah panjang di luar akal manusia. Cerita ini diawali saat perempuan bernama Raya pindah kontrakan karena bertengkar dengan tetangganya. Langsung saja aku mulai ceritanya ya. Hari itu, gadis tomboy dan mandiri bernama Raya bertengkar dengan tetangga kontrakannya. Tetangganya itu seorang ibu usia 40 tahunan, memiliki 2 orang anak, tapi dia adalah seorang janda. Ibu itu kesal dengan Raya. Hari yang sudah hampir petang dan kondisi kontrakan yang prihatin, kamar mandi yang dipakai banyak orang itu digunakan Raya hingga melewati 1 jam untuk mandi dan keramas. Karena terasa terlalu lama, pintu kamar mandi itu dilempari sendal oleh ibu itu. Merasa tak terima diperlakukan tidak baik, Raya melawan ibu itu dan mereka pun bertengkar hebat sehingga semua penghuni kontrakan keluar dari kamar dan memisahkan mereka. Tadinya masih bisa menahan emosi, tapi karena ibu itu berkata hal yang tak pantas, akhirnya membuat Raya menjadi sudah tak tahan dengan emosinya. Detik itu juga Raya pun pergi dari kontrakan. Karena terlalu mendadak, Raya tak tahu informasi apa-apa tentang kontrakan kosong. Dimanapun, kontrakan sangat susah dicari. Kebanyakan semuanya penuh. Terpikirkan salah satu teman Raya yang tak jauh dari tempat Raya itu. Segera Raya menghubungi temannya. Dan pas sekali temannya itu memiliki kontrakan. Orang tuanya pemilik kontrakan itu mau menolong Raya. Raya bersama temannya itu mencari kamar yang cocok dengannya. Raya cenderung suka seorang diri karena tak begitu pandai bergaul. Juga banyak teman yang enggan bermain dengannya karena sewa tomboynya yang dianggap dibuat-buat. Padahal Raya benar-benar tomboy karena memang suka dengan hal-hal yang sama seperti seorang laki-laki. Setelah selesai memilih kamar, Raya mendapatkan kamar yang paling pojok. Dengan rasa sangat terima kasih pada temannya, Raya mengundang temannya untuk duduk dan makan bersama di kamar kontrakannya. Tapi temannya itu tak bisa karena harus cepat kembali ke rumah. Saat itu, temannya sudah berkali-kali bertanya, apakah Raya yakin akan mengambil kamar ini? Karena temannya itu mengaku kalau kamar itu ada sesuatu yang menyeramkan. Tak menghiraukan pernyataan temannya, tanpa panjang lebar segera Raya membaringkan dirinya di kasur karena lelah. Merasa agak merinding di bagian belakang, Raya menganggap kalau badannya memang sedang tak enak. Dan tak sadar kalau ada seorang wanita tak kasat mata berbaring di belakangnya. Wanita itu sangat menyeramkan menatap Raya dengan tajam. Keesokan harinya, Raya hendak berangkat kuliah bersama teman pemilik kontrakan itu. Mereka belajar bersama. Karena Raya tinggal di kontrakan temannya yang tadinya mereka tak akrab, sekarang menjadi sangat akrab dan dekat. Setelah selesai kuliah, Raya dan temannya pulang terpisah. Raya terkejut karena pintu kamarnya yang jelas sudah ia kunci terbuka begitu saja. Ia sangat bingung dan mulai memikirkan perkataan temannya. Kunci kamar juga ia pegang. Sambil menahan rasa takut, Raya masuk dan mendengar suara wanita misterius memanggilnya. Tapi hanya sementara saja. Setelah Raya menyalakan lampu kamarnya, tak terlihat siapapun di dalam. Malam tiba, Raya merasa tubuhnya begitu berat. Setelah membuka matanya, ternyata wanita yang sangat menyeramkan duduk di atasnya sambil berkata, "Jangan tidur, temani aku saja." Sontak, Raya sangat terkejut hingga jatuh dari kasur. Siapa yang tak terkejut kalau melihat hantu menyeramkan tepat di atas kita? Segera Raya berlari keluar, tapi ternyata pintu telah terkunci. Raya terjebak di dalam kamar. Lalu, siapa yang mengunci pintunya? Saat hendak melihat ke jendela, Raya sangat terkejut melihat wanita itu di luar menjulurkan lidahnya yang sangat panjang dan berliur. Shock dan sangat gemetar, Raya segera bersembunyi di balik selimut. Setelah keadaan tenang, Raya lega dan menutup rapat dirinya di dalam selimut. Tapi ada sesuatu yang menggeliat di kaki Raya. Terlihat wanita itu
di dalam selimut juga sambil memeluk kaki Raya. Tak bisa menghindar dari genggaman, wanita itu tertawa melihat Raya yang begitu ketakutan. Keesokan hari tiba, tak terasa Raya tertidur dengan sendirinya. Seolah kejadian itu hanya mimpi, tapi jelas tanda telapak tangan menempel pada kaki Raya. Kemudian Raya menceritakan kejadian itu kepada temannya. Temannya itu terkejut dan mencoba untuk bermalam di kamar Raya agar dia tahu apa yang diinginkan si hantu. Malam itu, mereka berdua tak bisa tidur. Entah mengapa mereka merasa ada seorang yang mengawasi dari luar jendela. Raya memeriksa dan ternyata tak ada siapapun. Saat berbalik badan, Raya shock melihat temannya yang penuh darah. Dan wanita itu sedang menjulurkan lidahnya. Kakinya yang lemas membuat Raya tak bisa berlari. Akhirnya Raya pun tertangkap juga oleh wanita berlidah panjang itu. Dan ternyata itu hanya mimpi. Melihat Raya yang berkeringat dingin dan menginggau hebat itu membuat teman yang tidur di sampingnya khawatir akan keadaan Raya. Masih di malam itu mereka berdua tak bisa tidur. Raya merasa kalau yang dimimpinya itu benar-benar terjadi. Tiba-tiba terdengar suara ketukan pintu, padahal jam dinding sudah menunjukkan pukul 1:30 malam. Dalam keadaan sangat ketakutan, Raya dan temannya memberanikan diri untuk membuka pintu. Saat pintu terbuka, itu adalah teman Raya. Temannya itu berkata kalau dia tertidur dan baru ingat akan bermalam di kamar Raya. Raya sangat terkejut dan bergetar hebat. Raya hendak menengok dan ternyata temannya itu adalah wanita berlidah panjang. Segera Raya dan temannya berlari ketakutan. Wanita itu terus mengejar mereka. Teman Raya tertangkap dan tercekik oleh lidah wanita itu. Ayah temannya yang melihat kejadian segera melemparkan gunting dan menancap di kepala wanita berlidah panjang. Dan hilanglah wanita itu. Keesokan harinya teman Raya itu dirawat di rumah sakit. Dan Raya pun segera pindah ke tempat yang lebih aman dari gangguan makhluk halus. Ya, begitulah sekilas cerita tentang kuntilanak berlidah panjang. Entah apa yang ia inginkan, yang jelas kita harus meminta perlindungan kepada Tuhan dari godaan para setan. Temukan cerita-cerita yang lebih menegangkan di video selanjutnya. Sekian dan terima kasih.